Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lades Samstinjak, dosen di Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga, Program Studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan, NIDN 01 30 04 9103. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil dengan menggunakan pendekatan DIA, Delivery Interactive Assessment. Mata kuliah yang akan saya bawakan adalah rancangan percobaan dengan bobot 3 SKS, masing-masing 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dengan kode per 513 dan didapatkan di semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran lulusan CPL program studi adalah 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang keempat, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi. Yang kelima, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Sementara, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama, mahasiswa mampu menentukan desain yang tepat untuk eksperimen di bidang perikanan. Yang kedua, mahasiswa mampu menentukan dan menggunakan instrumen statistik yang tepat untuk melakukan analisis data hasil eksperimen. Untuk deskripsi mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar dan pelatihan dalam merancang percobaan di bidang perikanan. Materi utama meliputi alur dasar penelitian, pengenalan berbagai rencana percobaan di bidang perikanan, beserta analisis data dan uji lanjutnya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, membekali mahasiswa dengan pengetahuan teori dan praktek menyelesaikan masalah, kasus, fenomena melalui penelitian dengan merancang percobaan yang benar dan tepat yang mampu menghasilkan kesimpulan penelitian yang dapat dipercaya, sehingga mahasiswa mampu menerapkan dalam kasus-kasus nyata yang sebenarnya, dan akhirnya mampu menjadi bagian dari masyarakat yang cakap dalam menyelesaikan masalah ataupun kasus fenomena yang berkaitan dengan proses penelitian. Untuk metode pembelajaran dalam penyampaian materi perkuliahan, saya menggunakan metode ataupun pendekatan DIA, Delivery Interaction Assessment. Delivery saya lakukan dengan penyampaian bahan tayang, PPT, video pembelajaran, modul, dan atau buku referensi lainnya, termasuk video conference atau juga melalui situs berbagi video seperti YouTube. Interaktif dapat dilakukan melalui diskusi kelompok dan tanya jawab. Sementara asesmen saya lakukan melalui tugas dan kuis secara langsung maupun melalui learning Sekolah Tinggi Perikanan Sibolga yang sesuai termasuk email. Kemampuan akhir pertemuan yaitu mempelajari metode aplikasi RAK dan analisis dengan ANOVA serta uji beda. Materinya, yang pertama pendalaman RAK, contoh RAK, ANOVA RAK, dan uji lanjut RAK. Sistem pembelajaran yang saya lakukan secara offline ataupun luring. Metode pembelajaran yang pertama presentasi untuk melatih mahasiswa berkomunikasi dan tampil di depan orang banyak. Yang kedua, diskusi kelompok untuk melatih jiwa teamwork ataupun kerjasama antara mahasiswa. Yang ketiga, tanya jawab, melatih mahasiswa untuk berani bertanya dan membuat suasana kelas lebih interaktif. Yang keempat, praktikum, menambah ilmu pengetahuan mahasiswa melalui kegiatan praktik. Dan terakhir, latihan, mengulangi, mengevaluasi pengetahuan dan kompetensi yang dimiliki
dimiliki mahasiswa. Untuk metode pengumpulan tugas, saya berikan di akhir perkuliahan dalam bentuk esai dan pengumpulannya melalui aplikasi Google Classroom dengan batas waktu tertentu. Sementara untuk sistem penilaiannya, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 35%, praktikum 25%, tugas 10%, kehadiran dan aktivitas 10%. Total 100%. Dengan persyaratan kehadiran kuliah di atas 80%. Mari kita saksikan video pembelajaran dengan sistem perkuliahan luring ataupun tatap muka. Baik, didengar namanya. Agus Entiti, Andini, Alesman, Gadir, Anjugani, Ezekiel, Gersom, Ikhtiar, Jalan Amelia, Irfan, Jelita, Johanna, Juniwanto, Ronaldo, Sri Pitasari, Diakurus, Mikael. Sudah? Ada yang belum dipanggil? Sudah semua? Sudah. Baik. Baik, jadi hari ini kita melanjutkan materi perkuliahan kita. Kita lanjut perkuliahan kita untuk minggu ini. Materi hari ini itu mengenai analisis data dengan menggunakan RAG, ya. Minggu sebelumnya atau hari-hari sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu RAG atau perbedaan RAL dengan RAG, ya. RAL itu kemarin apa? Rancangan, acak, lengkap. Sementara RAG rancangan, acak, kelompok. Rancangan, acak, kelompok. Kalau kita menggunakan RAL, itu sifat datanya gimana kemarin saya bilang? Homogen, ya. Artinya apa? Tidak ada faktor lain yang mempengaruhi data tersebut, ya. Tidak ada faktor lain yang mempengaruhi data tersebut, hanya faktor perlakuan. Paham kira-kira? Hanya faktor perlakuan. Jadi saya ulangi, sewaktu kalian membuat penelitian dengan judul pengaruh pakan terhadap pertumbuhan, sudah, sepanjang lingkungan bisa kalian kontrol, sudah, sepanjang semua faktor bisa kalian kontrol kecuali perlakuan tersebut, kita menggunakan yang namanya RAL. Paham kira-kira? Ya. Jadi hanya dipengaruhi oleh satu faktor, yaitu faktor variabel B bebas tadi, perlakuannya tadi, ya, pengaruh pakan. Jadi pakannya lah kalian buat treatment. Apakah kalian buat pakan jenis pakan A, B, C, dan seterusnya. Jadi bisa kita simpulkan pertumbuhan ikan tadi hanya dipengaruhi oleh pemberian pakan tadi, ya. Itu analisis data yang kita gunakan adalah dengan menggunakan RAL. Sementara bedanya dengan RAG apa? Kalau lingkungan tidak bisa kita kontrol, ya. Jadi kalau di STP biasanya itu RAL itu digunakan anak budidaya, yang prodi budidaya, ya. Kenapa? Karena biasanya yang anak budidaya penelitiannya di mana? Di balai, di dalam ruangan yang lingkungannya bisa dikontrol gitu loh. Sementara kalau anak PSB itu kan lebih ke outdoor, lapangan, pantai, laut, dan seterusnya, ya. Jadi nanti kalau yang PSP itu cenderung menggunakan analisis data dengan menggunakan RAG. Apa itu RAG? Rancangan, acak, kelompok. Ya, kalau di RAL ada perlakuan, ada treatment, ada ulangan, replikasi. Ya. Sementara kalau di RAG ada perlakuan, satu lagi ada kelompok. Jadi perbedaannya di situ. Perbedaan mendasar dalam data RAL dengan RAG. Kalau di RAL ada perlakuan, ada ulangan, sementara kalau di RAG ada perlakuan, ada kelompok, ya. Jadi nanti contoh, misalnya kalian mau membuat penelitian tentang pengaruh kedalaman bagan tancap terhadap hasil tangkapan, ya. Kalau misalnya nih kalian buat bagan A di Poncan, bagan B di
hajoran. Apakah bisa kita pastikan lingkungannya sama? Tidak bisa. Ya, jadi kalau sudah sama, itu yang tadi disebut dengan homogen. Artinya, kalau lingkungannya berbeda atau heterogen, itu kita harus menggunakan dengan RAL. Ya, kalau lingkungan tidak bisa dikontrol, gunakanlah analisis data dengan RAL. Oke, itu kira-kira perbedaan sederhana analisis data RAL dengan RAL. Ada yang tahu berapa? Hampir sama. Berapa? 4. Yang lain betul? Betul ya? Untuk mencari DB perlakuan gimana? Iya. Treatment dikurang 1. Ada berapa treatment kita? 5. Berarti 5 dikurang 1. Sekarang kalau misalnya saya tanya, berapa derajat bebas kelompok? Kelompok loh. Kalau di RAL apa kemarin kita bilang? Kalau ulangannya? Derajat bebas apa namanya itu? Galat ya? Oh beda. Kalau galat itu sama dengan derajat bebas kekeliruan. Oh berarti di RAL kita tidak singgung derajat bebas ulangan ya? Iya nggak ada. Tapi untuk ini ada 2 derajat bebasnya. Karena sudah ada 2 faktor tadi. Ya, ada kelompok, ada perlakuan. Baik, mungkin langsung. Baik, tadi dibantu saya. Di sini ada perlakuan. Di sini ada apa tadi? Kelompok ya. Yang kedua, 10 mg per kilo. Ketiga, 25 mg per kilonya, terus 9, 8, 7. Gitu ya. Ya. Oke. Baik, jadi sama seperti waktu kita menganalisis data dengan RAL, ini kita pakai yang manualnya dulu ya. Pelan-pelan supaya kalian lebih paham. Baru nanti yang kedua kita gunakan dengan bantuan Excel. Baru yang terakhir dengan bantuan data analisis yang di Excel juga ya. Kalau RAL kemarin kita pakai apa? ANOVA single factor. Nah, itu ya. Nanti kalau siapa tahu ada yang buka laptop, kalau kita gunakan RAL itu nanti ada ANOVA two factor without replikasi. Bahasanya seperti itu kira-kira. Oke? Baik. Di sini untuk kelompok pangkat 2 yang pertama, oke, terus baik, itu untuk kelompok dipangkatkan 2. Baik, berapa totalnya kalau misalnya mau kita jumlah ini? 6, 18, 18, berapa? 24, lanjut 24. Sekarang yang kelompoknya, kelompok 1 berapa totalnya ini? 20, 4, 9, 16, 25, 12, 20, 28, 8, 15, 24, 30. Apa perlakuannya? Perlakuannya berapa? 5 dikali blok itu kelompok ya. 3 dikurang 1. Berapa ini? 14. Sudah? Aduh, muat pula ini. Lanjut. Taruh di sini aja kita bikin ya. Bawahnya aja. Berarti 5 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 14. 6,4. Itu JK kekeliruannya atau galatnya. Sekarang KTP. KTP masih ingat di RAL rumusnya apa? JKP per DBP. Ayo berapa? Syaratnya
jika F hitung lebih besar dari F tabel yang 0,05, 4,8 tadi, maka kesimpulannya terjadi perbedaan yang sangat nyata atau ada perbedaan nyata antara rata-rata, kalau misalnya rata-rata perlakuan atau kelompok, ya, tergantung F hitung yang mana yang lebih besar. Kalau F hitung yang lebih besar, F hitung kelompok, berarti terjadi perbedaan yang nyata antara rata-rata kelompok. Kalau F hitung si perlakuan lebih besar, perbedaan nyata antara rata-rata perlakuan. Berapa? Berapa? 3,84. Ya, betul. Yang lain? Si Jelita dapat dari? Ada. Tuh. Yang lain juga saya harapkan ada itu. Sewaktu nanti kalian ujian, apakah kemungkinan kalian buka laptop? Saya nggak tahu. Ya, gunakan tabelnya. Jangan lupa juga, ya. Kalian tahu kemarin waktu melihat menggunakan tabel, tapi setelah digunakan menggunakan Excel kalian jadi lupa. Masih ingat menggunakan tabel? Gimana caranya melihatnya? Yang mana vertikal, Jelita? Yang mana horizontal? Vertikal S1 ataupun di DB, kalau horizontalnya di DB. Yang ini? Vertikal horizontal? Ini satu Perlakuan? Ini galak. Oke, berarti perlakuan yang horizontal, vertikalnya yang dalam. Oke ya. Sudah dapat yang lain? 3,84. Ada yang dapat? Tapi ingat juga selang kepercayaannya 0,05, ya. Sorry, bukan selang kepercayaan, signifikansi. Ya, selang kepercayaan itu 1 dikurang signifikansi. Jadi data ini bisa terpercaya 1 dikurang 0,05. Berapa itu? Berapa persen? Iya, 95%. Data ini terpercaya, akurat gitu bahasanya. Ya. Kemarin masih ingat waktu kapan kita gunakan 0,05, waktu kapan kita gunakan 0,01? Pernah saya bilang itu ya, 0,01 alfanya. Kalau 0,01 itu cenderung kita pakai di mana? Mana lebih akurat? 0,05 atau 0,01? 0,01. Artinya berapa selang kepercayaannya? Iya, 99%. Artinya nanti itu cenderung digunakan misalnya sampelnya manusia waktu membuat obat dan seterusnya yang dikonsumsi oleh manusia, ya. Jadi lebih akurat dengan selang kepercayaan 99%. Kalau yang ini masih bisa dengan selang kepercayaan 95%. Paham kira-kira ya? Berarti jika F tabelnya 3,84, sementara kita dapat F hitung untuk perlakuan 25,5. Berarti apa? Terjadi perbedaan nyata antara rata-rata perlakuan. Paham kira-kira? Artinya dengan kelima perlakuan sudah berpengaruhlah dosis tadi. Ada perbedaan yang nyata. Diberi kelima perlakuan yang berbeda. Paham kira-kira? Ya. Saya ulangi. Dengan perlakuan yang berbeda, didapatkanlah hasil dari F hitung yang lebih besar dibandingkan dengan F tabel. Artinya apa? Dengan kelima perlakuan yang berbeda, didapatkanlah pertumbuhan bobot yang berbeda. Artinya berpengaruh tuh si dosisnya. Ya. Sementara kalau kita cek kelompoknya, F hitung kelompok berapa? 2,25. Sementara F tabelnya mana lebih besar? 3,84. F hitung lebih kecil dibandingkan F tabel. Tidak ada perbedaan yang nyata. Apa artinya?
Iya, tidak ada pengaruh kelompok tadi. Tidak ada pengaruh kelompok pembibitan yang berbeda terhadap pertumbuhan bobot ikan. Paham kira-kira? Paham ya? Gampang ya? Jadi sewaktu kita mau melihat perlakuan, ada perbedaan yang nyata jika diberikan dosis yang berbeda. Tapi sewaktu kita melihat kelompoknya, tidak ada perbedaan yang nyata. Artinya mau kelompok pembibitan yang pertama, kedua, ketiga akan menghasilkan pertumbuhan bobot yang dianggap sama. Paham kira-kira? Ya, tidak ada perbedaan. Paham? Paham ya? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Pak, jadi sebenarnya itu begitu. Terus efektif buat perlakuan sama efektif buat Iya. Jadi dua. Jadi dua, betul. Itu bedanya lagi dengan RAL. Kalau di RAL kan hanya satu ya, hanya F hitung perlakuan. Iya. Paham kira-kira? Oke. Jadi sebenarnya ulangan itu bukan faktor. Ulangan itu hanya memperkecil kekeliruan. Itu digunakan ulangan. Itu gunanya ulangan. Jadi sebenarnya semakin banyak ulangan, semakin bagus data tersebut. Paham ya? Semakin banyak ulangan, semakin bagus data tersebut. Jadi nanti ingat, sewaktu kalian melakukan penelitian, semakin banyak aja bikin ulangannya, data kalian akan semakin akurat. Oke? Jadi memang cara kerjanya hampir sama dengan RAL, betul ya? Ada DB, ada JK, ada KT, itu semua ada di RAL. Hanya saja bedanya apa? Ada penambahan si kelompoknya, itu bedanya. Ya kan? Waktu kemarin kita hanya cukupkan sampai di FKP, JKP. Hanya di perlakuannya saja. Udah, dapat F hitung. Kalau ini tambah lagi nih untuk si kelompoknya. Oke? Saya rasa cukup jelas sampai di sini? Paham? Ada pertanyaan? Prosesnya sama waktu di RAL. Ya, gunakan tabel bantu. Oke, sekarang kita lihat bagaimana menggunakan Excel. Analisis data dengan Excel. Apa ya? Baik, cara kedua untuk menentukan F hitung dengan rak ini, itu dengan data analisis yang ada di Excel ini ada. Nanti silakan ditambahkan lah, kalaupun misalnya belum ada di laptopnya. Caranya sama, sewaktu kita mengerjakan dengan analisis data RAL, itu data analisis. Nah, ini tadi yang saya bilang ANOVA 2 faktor without replikasi. 2 faktor tanpa apa replikasi tadi? Tanpa ulangan, R ya. Yang kemarin kan ini ANOVA single faktor. Kalau RAK 2 faktor without replikasi. Oke. Kita ambil datanya. Ini jangan di checklist labelsnya. Kalaupun nanti mau kalian checklist, itu kalian harus blok ikut ini semua. Data-datanya sudah gunakan 0,05, berarti langsung aja. Oke. Oke, kita buktikan. Mana tuh? Mudah-mudahan benar. Pas? Oke, ya. Ini untuk rows-nya, barisnya itu 25,5 apa tadi? 25,5 F. Siapa? Iya, F perlakuan, ya. Terus F kelompok 2,25. Paham kira-kira ya? Ini baris, ini kolom untuk kelompok. Ya. Jadi hanya 3 model ini saja, kalian sudah bisa menyelesaikan skripsi mengolah data. Ya. Tapi mudah-mudahan kalian ingat hari ini. Takutnya semester berikutnya kalian sudah lupa. Ya. Oke? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Ya, paham ya? Aprianto paham?
Sebentar. Oke, dengan judul pengaruh ketinggian bagan tancap terhadap hasil tangkapan di daerah penangkapan ikan yang berbeda. Paham judulnya ya? Kayak tadi yang saya contohkan, cuma perlakuannya di sini bagan tancapnya berbeda-beda ketinggiannya, yang anak PSP. Dan daerah penangkapannya juga berbeda-beda. Katakan satu di Poncang, satu di Ajoran, satu lagi di mana tuh? Misalnya di apa? Di Mursala misalnya gitu. Oke. Ternyata kalian dapat nih hasil tangkapannya. Seperti ini. Ini kelompoknya. Dan ini perlakuannya. Oke, silakan analisis data ini untuk melihat apakah terjadi perbedaan yang nyata antara kelompok ataupun antara perlakuan. Oke? Silakan. Ya. Sudah ada yang dapat? Perlakuan sama kelompok. Dapat ya itu? Berapa? Kalau buat perlakuannya 9,3. Berapa? 9,3. Terus? Kalau kelompoknya 40,3. Ini loh, berarti kan? F tabel 6,9. Oh, belum. 9,33 nggak dibukanya semua kan Kak? Terlalu jauh. Yang satu lagi tadi berapa? 40 berapa? 40,3. Itu 43,6. Iya, di mana itunya? Tapi kayaknya selangnya kayak bermirip tuh selisihnya. Sedikit kalau bicara ini itu KTP per KTP, satu lagi KTP per KTP. Berapa? Iya. Salahnya di itu yang 45. Ya. Dampaknya udah. Hitungnya. Ayo. Sama kalian? Sama hitungnya? Sama persis? Berapa tadi? Kalau itu buat perlakuan 28,3. Berapa? 9,3. Terus? Kalau itu kelompoknya 12,1 per 0,3. Berapa? 4,3. Sebentar ya. Berikut ini adalah diskusi kelompok berupa mini project untuk menyelesaikan studi kasus, menganalisis dan menarik kesimpulan dari data penelitian di bidang perikanan. 3, 2, 1, mulai. Untuk memastikan kalian mendapatkan jawabannya tepat, silakan dicoba di tempat kalian. Bagaimana ya? Jangan nanti sudah dapat jawabannya ternyata ada satu data yang salah. Baik, ini